Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan channel Ghost Story Kerawang. Dan malam ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber konon katanya pernah mati suri, dan sekarang temanya mati suri ya. Nah, karena narasumber kita udah di sini, maaf narasumbernya ya, kita nggak bisa disebut namanya dan disorot mukanya ya teman-teman. Tapi pengalaman dia ini ya, pengalaman dia di alam sana ya, alam beda alam lah. Oke, yang baru bergabung, malam ini kita akan berbincang dengan apa ya, Pak? Iya. Nah, pertama gimana ya, mau menjawab? Langsung tanya. Langsung aja. Pernah Pak meninggal mati suri? Iya, pernah. Bisa dikeras suaranya? Suaranya ada keras. Iya, pernah. Pernah. Tahun berapa Pak? Enggak. Sebelum sudah 2012. 2012. Pertama yang dirasain apa sih sebelum mati suri itu? Dari cerita awal sih, pertama itu dalam keadaan tidak sehat gitu. Sakit ya. Pas sakit, kita diserang sakit dahulu. Selama 1 minggu kita sakit, langsung cek ke dokter apa. Terus 1 bulan 2 bulan keadaan makin buruk, makin drop gitu ya. Jadi pada saat itu saya mau dirujuk ke RS. Rumah sakit ya? Ya, Rumah sakit. Karena keluarga udah enggak, apa istilahnya, pikiran itu udah ngawur gitu ya. Ya udah. Ya. Jadi pasrahkan ke rumah sakit. Tapi keadaan itu jam 8 malam ya, saya merasa udah dari sakit itu udah merasa pokoknya aneh gitu. Terus dari mulai badan gemeter, sesak nafas. Terus singkat cerita, orang tua saya bikin teh manis apa gitu. Saya minum, istirahat. Semakin jam semakin naik, makin drop saya. Nah, pada saat itu konon yang masih menyaksikan saya dalam keadaan sakit pada jam 10 malam. Mereka semua udah pada berkumpul di rumah saya, dari tetangga sanak saudara. Berarti Bapak ini pernah dirawat gitu ya? Belum dirawat, mau dibawa gitu. Mau dibawa ke rumah sakit. Terus? Cuman saya itu menolak dari jam 8 itu, saya nolak terus gitu. Nanti saya sembuh kok gitu. Tapi semakin lewat, semakin sakitnya semakin nggak ketahan. Kerasa terus gitu sakitnya, semakin parah gitu. Makin parah. Karena jam 9 keluarga udah panik, mereka udah ngurus semua berkas-berkas buat saya dilarikan ke sana. Mungkin kalau di pihak dokternya udah alatnya udah ada gitu, kalau di rumah mah udah obat-obat warung kayak gitu lah, cek aku gitu. Nah, jadi setelah itu saya udah mulai nggak sadar ya teman-teman nih Bapak ini ya. Terus pendengaran itu udah mengecil,
dari pendengaran. Dari telinga itu suara-suara orang nggak terdengar gitu ya. Terus yang kedua nafas semakin pendek gitu. Susah banget. Terus yang kedua air dari air mata udah coklat semua gitu. Pada jam 10 malam. Jam 10 malam. Kalau menurut yang ngurusin saya di rumah, Kata orang rumah itu jam 10 malam udah saya dianggapnya meninggal itu udah diajiin ya. Karena dari suhu tubuh udah dingin. iya dari Dari organ tubuh tuh udah merasa dingin lah ya, ya, gitu. dari semua udah dingin semua, udah dingin, cuman kaku mah nggak kaku gitu. Pokoknya refleks itu nggak ada seolah-olah dia bangunin udah melayang kayaknya. Badan saya udah diangkat raganya gitu. badan saya udah kata orang udah gak bisa diini gitu. Pada jam 10 dan 10 menit katanya udah pada Melayang bukan udah jadi istilahnya keluarga langsung panggil orang pintar apa nggak bisa nyembuhin saya. Jam 11 malam dianggapnya kata konon kan, bukan ya di pihak keluarga itu udah gak ada nyawanya gitu. nggak ada nyawanya. Kalau yang masih hidup. Berarti si bapak ini ya teman-teman, jam 10 malam si tersebut narasumber kita, si kata orang rumah itu udah nggak ada nyawa gitu ya. Iya. Udah terkapar lah ya, udah terkapar gitu ya, badan udah tadi udah nggak ada ya. Itu jam 10 malam. Terus itu udah biasa di ngajiin gitu. Dari jam 10 katanya saya udah ada kain juga, udah di semua tuh badan saya udah dipindahin ke ruang tengah. Pokoknya udah persiapan buat besok pemakaman. Jadi udah persiapan buat pemakaman gitu ya. Iya. Jadi pada jam 1 malam udah pada kumpul dari semua pihak, dari atas setempat, ada setempat, keluarga, saudara semua dipanggil untuk kumpul di rumah saya. Itu pengalaman di alam itu gimana tuh? Yang dirasakan bapak ini pas kematian itu rasanya gimana rasanya? Kalau dibilang kematian saya juga alam nggak tahu. Iya. Yang jelas saya dibawa ke entah itu dunia apa, dunia nggak tahu saya, nggak. Hanya saya dalam keadaan sendirian, tidak mendengar bisikan apapun. Dari suaranya mungkin dari telinga saya nggak ada. Sunyi. Itu maksudnya tuh bapak bawa kemana gitu? Dibawa kemana? Ya saya nggak tahu. Pokoknya keadaan itu pada saat itu saya sendiri. Kayak lapangan gitu ya. Nggak ada orang. Dari jarak dekat ke jarak jauh udah nggak ada batasnya gitu ya, luas banget gitu ya. Bulak belok gitu ya, lapangan. Nggak ada jalan gimana gitu ya. Di darat gurun pasir juga ada gunungnya, ini mah enggak ada gunung, nggak ada bangunan, nggak apa-apa ya. Lahan kosong aja ya. Disebutnya alam barja kali ya. Alam barja. Ini saya nggak tahu. Cuman pada saat itu ada orang datang ke saya secara langsung. Cuman kalau disebut manusia saya nggak tahu. Buat malaikat ya tahu ya. Saya nggak tahu. Jadi orang itu menuntun saya buat pindah ke lokasi itu, buat ngikutin dia. Seolah-olah
saya tuh mau ngikutin dia, Oh. tapi dia tidak bicara. Oh. Enggak. Jadi si bapak ini yang dialaminya ya di Pas di sebuah alam baja ya ya di sebutnya. sebutnya alam baja lah ya. Nah, ada sosok hitam ya, putih yang Yang dilihat yang itu. pertama pertama datang itu berjubah putih. Oh ya, ada sosok berjubah putih itu ya. Ya. Menghampiri si bapak ini ya. Iya, Jadi, ngampiri gitu ya. langsung saya dibawa sama orang itu, dibawa terus dibawa sampai di suatu titik dia diam. Iya. Terus saya seolah-olah saya mau ngomong tapi nggak bisa bicara gitu. Oh, nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Pas dia diam di situ, entah kenapa kaki saya gemetar badan. Gemetar badan si bapak ini pas di alam itu gemetar gitu ya, semua badan itu. Tapi hawa mah sama kayak seperti yang dialami di sini gitu ya. Sama, Sama cuma keadaannya rasanya itu berbeda gitu. seperti gitu. Beda dari yang kita rasain di ini di bumi ya gitu, tapi yang di sana mah enggak. Rasa tuh aneh gitu. Apa yang dirasain aneh itu gimana maksudnya? Iya, badan gemetar. Iya. Cuman melihat situasi kanan kiri aja udah aneh gitu. Udah niscaya di situ mah saya berdoa. Iya. Mungkin ini akhir hidup saya gitu. Mungkin ini yang dinamakan kematian gitu kan. Iya. Kan saya diam, saya nangis di situ, teriak-teriak minta tolong orang tua saya, tolong saya ya Allah, memang ini udah jalannya, silakan ambil saya tapi jangan kayak gini caranya gitu. Nah si orang itu langsung pergi, udah gak ada. Si sosok itu udah pergi, yang berjubah putih itu. Iya. Terus Oh. datang lagi yang jubah hitam kan. Oh, jadi yang pertama itu ya teman-teman yang hampir dia tuh berjubah putih ya. Terus setelah itu pergi, datang lagi Jubah hitam hitam. Sama kayak yang pertama, saya pindah lokasi. ngikutin dia, seolah-olah dia narik saya. Narik. Narik buat ikut mereka. Oh, jadi si narasumber kita itu ya di hampir sosok berjubah hitam itu katanya ikut gitu ya. Iya. Nah, ditariklah tangan dia, ikut, kita suruh ikut, nggak tahu dia dibawa kemana gitu ya. Tapi yang dirasain narasumber kita itu yang diikuti nama jubah hitam, katanya aura yang situ panas katanya. Panas. Ada pertama panas, panasnya luar biasa gitu. Ya, yang dirasain bapak ini ya. Mungkin itu yang sebut gambaran neraka ya kayaknya. Oh maaf, saya nggak tahu. Tapi kedengar nggak teriak-teriakan minta tolong gitu di pas Bukan teriakan minta tolong, semacam saya Nonton konser gitu iya sampai nonton konser pertunjukan beribu-ribu orang bergemuruh gitu. oh suara mah nggak kedengeran tapi Jadi suara gemuruh lah ya. seolah-olah orang itu saking banyaknya ribuan tampak, Iya Allah. seolah-olah dia ada di dalam gua kan, jadi getarannya gemanya. rumah bergema ya. Jadi seolah saya masuk ke dalam gua gitu, Ya. tapi orangnya banyak. Oh, Tapi nggak terlihat orang-orang yang Enggak. jadi berarti cuma sinar-sinar kita itu doang. nggak diliatin baiki gitu ya, cuma merasakan aura panasnya dan merasakan dengar suara gemuruh yang suruh ngikut si narasumber kita itu yang sosok yang berjubah hitam itu ya. Iya. Nah katanya ayo ikut katanya, auranya situ panas dan kayak orang konser lah ya, dengar-dengarnya itu
Ya. Terus yang pertama itu yang berjubah putih ya, itu dibawa kemana? Yang dari pertama Iya. itu? Udah kan udah yang hilang ada gantinya. Nah, pas pertama yang berjubah putih itu yang dirasain bapak ini gimana? Apa dingin apa gimana? Enak? Ya enggak, makanya biasa biasa aja orang ngikutin dia kok enggak merasa apa-apa. Nggak apa-apa yang pertama itu. Tapi seolah-olah dia enggak ada tapi ganti lagi orangnya gitu. Oh langsung yang berjubah hitam itu. Ganti Oh. lagi. Makanya saya di sana tuh cuman kedengeran suara-suara aja. Ini kayak orang-orang konser apa gitu lah istilahnya. Terus yang udah di situ saya mohon ampun. Mau bertobat lah gitu ya. Saya mohon ampun. Kita ampun lah ya narasumber kita itu yang pas keadaan yang gelap yang gelap itu katanya. banyak suara-suara manusia yang kayak nonton konser lah bola ya. yang saya pikir logika itu jadi semacam kayak Allah alam neraka kayaknya ya. Gambaran lah. Yang dirasain narasumber kita itu katanya di sini panas banget katanya, tempatnya itu panas katanya, panas dan gemuruh ya, ada suara gemuruh lah yang kayak itu miliaran apa jutaan itu ya yang di tempat itu. Tapi si narasumber kita ini nggak diliatin, nggak, cuma gelap doang ya, gelap ya. Nah setelah itu Saya keluar dari zona itu. dari zona hitam itu keluar. Keluar. Lagi-lagi orang itu datang. Yang berjubah putih. Oh. Saya ikut saya. Jadi ini ya teman-teman, yang kedua itu berjubah hitam menghampiri dia. Nah setelah diajak jalan-jalan, nah datang lagi sosok yang putih. Ya, sosok yang putih diikutin lah sama narasumber kita, ngikutin. Nah langsung ada keluar cahaya gitu. Ada cahaya, saya masuk udah masuk ke situ. Ya udah sadar ini. Udah sadar. Iya. Oh itu yang bapak itu yang udah setelah sadar itu, apakah posisi bapak ini udah di kain kapan kan? Udah yang Oh. yang itu udah. Cuman pas ibu saya nangis depan saya, jadi air mata ibu saya tuh netes. Netes ke pipi. Jadi dia buka ini saya buka mata. Oh, ini posisi udah di kain kapanin. Enggak di kapal. Enggak, udah tapi Samping lah ya, samping. samping. Nah, Biasa kalau ada Iya. kematian kan kayak gitu. oh. Jadi sekeliling itu udah keluar tuh udah. Tapi keadaan saya nggak tahu. Ini orang tua saya, ini siapa, Masih ini siapa. Implan itu Masih linglung lah, masih linglung gitu. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi itu konon katanya di alam di bumi sama di sana beda gitu ininya apa, di sini sehari, di sana berapa gitu. Jadi saya Merasakan berapa tahun rasanya itu kayak lama kayak bertahun-tahun gitu. kayak nungguin gitu, saya tuh nungguin. Lama. Nungguin. Ini lama banget tuh Pak. Itu udah kayak Kayak bertahun-tahun berbulan gitu apa ya. kayak Iya. tahun-tahun. Makanya lama bertahun-tahun. Terus saya balik kampung, yang saya rasain itu kampung itu merasa asing gitu. Oh, Ibarat balik lagi ke gitu. bumi ini merasa asing. Eh, Oh, Padahal tempat saya di situ, oh. tapi saya aneh gitu. Ini siapa? Saya juga nggak tahu saya. Nggak tahu nama sendiri gitu ya. Belum sadar lah sebutnya ya, belum sadar gitu kan. Nah yang pas dirasain sama keluarga itu, meninggalnya itu udah berapa jam?
pokoknya dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Oh, Sekitar 8 jaman kurang. 8 jam lah ya. Jadi udah ada pemakaman. Udah siap-siap pemakaman itu udah disiapin ya teman-teman. Katanya saya mau dimandiin dulu katanya. Tapi emang prosesnya saya masih keadaan di situ belum dimandiin apa-apa belum. Keadaannya ya udah rame. Nggak banyak yang ngelayat gitu ya. Ya, pagi-pagi itu udah banyak ngelayat lah ya. Soalnya udah dari info dari keluarga ke tetangga yang lain yang mana udah semua. Jadi meninggal dia tuh jam 10. Nah, bangunnya tuh pas sadarnya tuh dia jam 7 pagi, jam 8. Jam 7-an lah ya. Jam 7 pagi dia melek mata. Nah, sontak yang di rumah situ, warga di situ kaget katanya ya. Kaget ya kaget. Itu tuh udah proses mau pemandian ya. Proses udah pemandian. digali. Di pemakamannya udah siap-siap digali lah ya teman-teman. Udah digali apa udah baru siap lah? baru siap. Baru siap. Belum sempat digali ya. Saudara saya juga udah pada datang gitu. Iya, saudara-saudara yang di mana-mana udah pada datang ya. Udah pada tahu bahwa kabar saya dari semalam udah meninggal. Ya. Makanya udah diumumin dari masjid juga udah. Terus setelah itu pas si bapak bangun, yang dirasain belum sadar penuh. Udah kayak orang linglung, gak tahu apa-apa. Ya, yang dirasain di dunia itu dari jam 10 sampai jam 7 pagi, jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Nah, tapi yang dirasain narasumber kita itu di alam sana tuh katanya kayak bertahun-tahun gitu teman-teman. Padahal nggak merasa lapar gitu, nggak minum, nggak makan lah ya. Unik sekali ya, katanya unik. Dari cerita itu ya terus saya ngalamin hal-hal aneh gitu. Oh, setelah kematian itu narasumber kita itu ada kelebihan, istilahnya sih punya indera keenam lah ya, indigo gitu. Kalau istilahnya kayak gitu tapi nggak tahu itu datang emang dari kecil gitu. Saya nggak pernah kayak gitu, enggak. Jadi seolah-olah setiap sesuatu kejadian yang buruk udah dikasih tahu saya. Jadi gini teman-teman, setelah kematian Suri itu narasumber kita punya kelebihan lah ya. Jadi dia cerita itu sama saya, katanya misalnya saya ini ya, nah, bertamu di rumah dia. Nah, terus kata dia ngomong, besok jangan kemana-mana lah gitu ya. Besok jangan kemana-mana. Bakal ada musibah gitu. Takutnya ada musibah katanya. Nah, itu bukan 1-2 orang ya teman-teman. Dia sering lah bilang begitu. Nah, ada cerita katanya pas temen situ katanya berkejadian mana. Jadi dia tuh kerja sama saya, ikut sama saya. Teman kerja dia terus. Jadi dari hari kedua sebelum dia meninggal tuh udah dikasih tahu. Siapa itu? Sama saya. Oh, yang dikasih tahu tuh meninggal. Iya, jadi pas dia meninggal itu ke sayangnya udah dikasih tahu bahwa dia tuh udah bakal ada kecelakaan apa gitu, insiden apa yang menimpa orang itu.
jadi udah kelihatan lah ya mas dia bakalan kayak gitu. Tapi hari-hari pertama saya udah ngasih tahu. iya, hari pertama ngasih tahu. Dia nurutin. Kedua saya ngasih tahu, dia turutin. Ketiga kalinya saya lengah. Lengahnya saya pisah sama dia kerja di situ, saya di sana gitu. Kenapa sih dia? Jadi beda tugasnya gitu. Enggak, dia insiden apa? dia kecelakaan jadi ada mobil bak langsung dihajar motor Kecelakaan gitu. Kan pertama dia mau itu paginya tuh saya udah kasih tahu, pokoknya kamu diam di sini, stay di sini, jangan bawa motor, jangan keluar. Kata dia kunan si A, kasih kunan naon. Kata dia enggak apa-apa, takutnya dia parno. Iya, takutnya dia parno terus. Ya ini saya kerja, dia enggak keawasin. Ya udah, kejadian juga. Jadi kecelakaan gitu ya. Langsung. Jadi narasumber kita itu punya kelebihannya, jadi bisa ngebaca orang yang mau meninggal gitu teman-teman. Hari pertama, hari kedua gitu. Jadi yang meninggalnya tuh teman kerja dia. Nah, kata narasumber kita tuh ya, dia udah merasakan lah ya, udah ngeliat, maksudnya tuh udah pesan jangan kemana-mana dulu, jangan bawa motor, ya. Jangan keluar dulu gitu ya, tapi kerja bareng gitu ya kerja. Nah, setelah itu ketiga kalinya narasumber kita sama yang meninggal itu beda bagian ya. Nah, hari ketiga itu dia kecelakaan gitu teman-teman. Nggak keawasin gitu. Jadi ya kembali lagi Allah alam ya, dengannya kematian hanya takdir Allah yang tahu lah ya. Gitu. Cuma dikasih gambaran lewat dia gitu. Jadi kalau narasumber kita mah bisa merasakan, bisa melihat hari esok tuh bisa kejadian apa gitu. Itu teman-teman. Dari semenjak mati suri itu punya indigo lah ya sebutnya ya. Punya kelebihan gitu. Nah, hal unik yang aneh itu ya teman-teman, narasumber kita. Jadi setelah meninggal dapat 1, 2, 3 hari, dia sempat dia gelisah terus. Gelisahnya jadi dia bisa langsung melihat sosok setan gitu, hantu lah. Nah, si hantunya tuh macam apa itu? Ya banyak kalau udah mau kayak gitu udah. Tapi yang saya rasa yang si makhluk itu bukan satu orang ya, iya, tapi banyak. Jadi dia tuh mengambil posisi saat si anak itu lengah gitu. Oh, maksudnya? Iya, jadi kalau hidung sekarang makhluk halus ya. Jadi makhluk itu udah ngincar si anak itu. Oh, jadi ada sosok makhluk astral ya. Katanya ada anak kecil suka gitu sama anak kecil itu, pengen diambil gitu maksudnya. Nah terus kata narasumber kita ngomong gimana itu, jangan gitu gimana? Iya. Pernah nggak, ada nggak yang pernah sosok makhluk astral yang meninggalnya kecelakaan, apakah itu nggak ada kepalanya, nggak ada tangannya, minta tolong sama bapak, pernah nggak? Dulu Pernah kayaknya. pernah sih ada. Pernah. Jadi dia tuh seolah-olah nyari orang gitu buat nolongin dia. Dia nggak buat nyakutin kita sebenarnya. Dia tuh punya keinginan
untuk menyampaikan dirinya gitu, ingin sempurna di mata Allah gitu. Makanya dia disempurnain lah. salurkan ke manusia, karena manusia kan sempurna dari dia nggak sempurna. Kita doang yang sempurna. Dia minta tolong ke bapak itu, minta tolong disempurnain, doain gitu kan. Iya. Kadang ada kayak gitu, minta tolong dia. Jadi gitu teman-teman, kata narasumber kita, ada sosok makhluk astral yang pada meninggalnya nggak ada organ tubuh gitu ya, nggak ada kakinya, nggak ada tangannya, dan dia nyamperin makhluk itu, nyamperin ke narasumber kita dengan cara katanya minta tolong gitu ya, minta tolong didoain biar meninggalnya dia itu sempurna gitu, biar bisa diterima gitu ya sama Allah gitu ya. Terus kejadian apa lagi tuh? Udah ya udah semestinya kayak gitulah. Saya sehari-hari aja udah parnoan gitu, Sering lihat kayak gitu ya, sering. Cuman saya mah cuek orangnya gitu. Udah lah masing-masing gitu. Iya, selagi dia nggak ganggu saya pun nggak musik dia gitu. Selagi dia mau bicara sama saya silahkan gitu. Yang penting jangan ganggu lah gitu ya. Ya, kita kan punya hidup masing-masing. Dia kehidupan dia sendiri, kehidupan saya sendiri gitu. Cuman bedanya dia nggak sempurna. Karena dia udah di pengaruh sama yang lain gitu. Sama jin-jin kafir apa semacam. Oh itu yang misalnya yang amit-amit misalnya meninggalnya kecelakaan, bukan ruh dia itu, bukan itu Pengaruhi sama jin. kerjaan Iya. jin itu ya. Ya misalnya badan saya meninggal nih, tinggal badan doang, Iya. dimasukin sama dia. Nah dia tuh senang sama badan saya, udah nempel di badan saya seperti itu. Ya orang ini ya udah tenang gitu. Udah beda alam sih ya. Udah beda alam, entah di tempat mana saya nggak tahu. Oke teman-teman, cukuplah sampai situ aja ya berbincang-bincang sama narasumber kita. Dan ini narasumber kita ya, maaf ya kita nggak bisa ngeliatin mukanya karena ini privasi lah ya, privasi. Takutnya ada keluarga gitu. Iya. Dan ini emang kisah nyata ya teman-teman ya, kisah nyata yang bahwa dia itu pernah meninggal mati suri. Terus yang pernah dialami dia, alam itu seperti apa gitu yang saya tadi ceritain gitu kan ya. Nah, dan sekarang alhamdulillah kondisi narasumber kita sehat walafiat saat ini ya. Normal gitu. Kembali lah ya. Normal kembali gitu. Biasanya. Dan yang pertama waktu masih belum seminggu sebulan mah masih linglungnya. Iya. Masih linglung teman-teman gitu. Masih namun urang sarete amun can sare seueuh gitu nya. Lieur keneh gitu, linglung. Lungu bahasa Sunda nama. Nyawa tuh enggak Kumpul gitu kan. Kumpul. Nah, kita mah sekarang bincang-bincang santai aja gitu. Sambil ngopi, sambil ngerokok lah. Enggak apa-apa. Pakai masker bisa. Insya Allah lah nanti kita bakalan explore malam Senin ya. Insya Allah ya kalau misalnya ada waktu, ada tempat. Mungkin dari teman-teman kita ini kalau misalnya punya tempat, komen-komen aja teman-teman, jangan malu-malu lah, tanya-tanya mana narasumber kita mau apa yang ditanyakan gitu kan. Ayo mah mendingan ngerokok lah, santai lah, relax. Iya mah lain-lain di TV dah ya mah. Itu ya, Pak. Pokoknya cerita hari ini malam ini
sangat unik lah, sangat amazing banget. Soalnya kita mengangkat cerita dengan kematian Suri lah ya. Dua dunia lah. Dua dunia, bener. Dua dunia. Dunia nyata sama dunia. Emang sih kebanyakan kalau misalnya pernah yang mati suri itu kebanyakan tingkah lakunya aneh lah ya. Ada yang jadi ustadz, ada orang pinter lah ya, bisa indigo sebutnya. Nah itu mah kembali lagi ke diri masing-masing ya gitu. Ya kebetulan narasumber kita ini setelah kematian Suri itu dia punya kelebihan, bisa melihat makhluk astral gitu ya, indigo sebutnya. Tegang amat itu ya, ujung-ujung datang lah ya. Oh nu mau kecelakaan gitu ya, minta tolong gitu ya, sampurna ke orang-orang nggak sholat dah. Iya, kamu mau mah. Emang ari makhluk itu nggak bisa ngomong, cuman mana nama jadi orang makhluk kayak gitu tuh bicaranya dari hati ke hati, Batin ya, batin. Yang punya batin sama dia mah nyambung. Kontak batin. Nah saya mau sedikit cerita ya, ini juga sama ya. Nah saya pernah ngalamin ya teman-teman. Nah kita tuh emang zaman dulu sok ngalong lah ya, sok ulin penting lah ya. Kita sama teman kita tuh ya, satu motor berdua. Nah saya itu mau buang air kecil tuh ya, mau buang air kecil. Pak bentar kata saya, mau buang air kecil dulu ya. Itu posisi itu di tempat sampah ya, numpang saya. Nah numpang kata saya. Itu tiba-tiba tuh ada angin anget ya, angin anget selor gitu ya ke muka ya, depan muka. Nah gimana sih, kayak orang hipnotis ya, kayak orang hipnotis itu mah teman-teman ya, yang dialami saya nyata ini juga, ngobrol kejek gitu ya, nampakin di depan saya langsung gitu mah, nampakin serupa pocong ya. Yang saya lihat tuh si tanah merahnya masih nempel di muka ya, tapi yang saya rasain itu perempuan teman-teman gitu ya. Nah sampai sekarang juga saya masih, kalau misalnya inget itu merinding terus. Jadi dia itu ngeluarin air mata gitu, ngeluarin kecelak saya kata saya ini kenapa ini, saya itu kayak bengong aja, kayak kemana sih disirep ya rumah gitunya, Hipnotis lah, kayak hipnotis bener ngeliatin saya itu ya. Nah yang benar dia mah nggak bisa ngobrol, cuma batin gitu. Nah yang saya rasain itu, batin saya ke sama batin dia itu apa sih, dia sedih, pengen minta tolong gitu saya. Nah pengen didoain gitu, katanya dia meninggalnya nggak sempurna gitu ya teman-teman ya, yang saya rasain itu. Nah udah gitu saya tepak sama teman-teman saya, lila amat ini ya, lama banget sih ini. Saya langsung tuh astagfirullahaladzim. Ya udah itu mah saya langsung sontak begitu. Udah ayo kata saya, langsung lanjut lagi gitu kan. Itu yang saya alamin, yang sosok pocong itu tiba-tiba nampak di depan sepadat-padatnya itu. Itu saya umur ya masih remaja ya, belum nikah belum. Nah, udah gitu aja teman-teman saya mah ya cerita saya nih. Lanjut lagi cerita narasumber kita. Udah cukup apa, udah nggak bisa diceritain lagi, apa mau ceritain hal apa lagi? Jadi udah segitu ya, dari yang saya alamin, dari yang saya ceritakan tadi. Nah, silakan teman-teman juga bisa menilai. Iya. Ya, mungkin untuk sebuah kematian itu tidak bisa diingkari ya. Nah itu teman-teman ingat ya. Percaya tidak percaya ya.
Jadi selama kita hidup di dunia itu, ayolah kita lomba-lomba introspeksi diri. Ya, berbuat baiklah sebetulnya ya. Apapun di dunia yang kita punya gitu, pasti Allah akan ngambil semua. Kita di dunia cuma bawa badan doang. Iya. Ini juga enggak punya badan buat gerak apa gitu. Tapi hati di dalam saya tahu, teman-teman saya udah tahu gitu. Jadi kematian itu nggak mandang Atau tua, remaja, anak-anak. Kalau misalnya udah kehendak Allah mah, Ya. kalau udah Saya takdir ya. makanya saya belajar dari itu, dari kejadian itu. Saya udah benar-benar, pokoknya istilahnya dari sebelum kejadian itu kan namanya manusia ya, bikin dosa apa, akhirnya diberi teguran seperti itu buat kita berpikir. Dikasih hidayah lah ya sebenarnya. Makanya manfaatkanlah waktunya. Kalau si bapak mah narasumber kita mah bukan dikasih hidayah, itu mah udah kasih nampak banget ya, itu udah dikasih pengalaman bener-bener pengalaman teh bener-bener gitu. jadi manfaatkanlah waktumu gitu. Terus mana yang apa Ya, mungkin kalau nanyain masalah mati suri mah sudah cukup lah ya. Oh, iya. Nanti next kita akan berbincang-bincang apa lagi gitu kan. Oke teman-teman, udah segitu dulu aja ya cerita dengan narasumber kita. Kayak mau orang ekspor lah ya, tempat gunung keeng gitu kan. Ini mau kemana teman? Hah? Oke. Narasumber kita dari tadi nahan kencing sekarang nggak ada ya, kemana ini ya? Hilang ya? Soalnya iya tadi Maksudnya itu klipnya ya. iya Bawa ya tadi. ini kan kita tuh enak cek kasih ya lukisan Oke teman-teman, begitu aja ya. mohon maaf Mohon maaf. nggak dibaca Kalau cerita kita ada kesalahan apa gimana. Kalau manusia mah nggak luput dari dosa, oke? Itu oke. Jadi pesan si Narasumber manfaatkanlah waktu kita masih hidup ya, di dunia ini ya. banyak-banyaklah bersedekah saya kecap ngopi biar akal sehat spesial keluar ya, banyak-banyak inilah Berbuat baik. berbakti beramal lah ya. Jadi kita mati itu nggak bawa apa-apa ya tuh, Iya, nggak bawa apa-apa cuma bawa iya rokok tah sama perbuatan Iya, kita. kita di ini. rokok tuh Nah, ini narasumber kita ada lagi ya ini. Tadi nggak ada, sekarang nggak ada ya. ayo sok kalau ngerokok lanjut Oke, kita aja teman-teman ya dari kita berbincang-bincangnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSK, Lestari Karawang. Sukses.